Oke, Umi, mau dimulai? Kita coba-coba bikin YouTuber ala-ala. Ih, keren banget sih. Enggak, idenya tuh karena kan biasanya aku nge-mall. Sekarang nge-mall kan takut. Karena di sini sudah kembali normal, alhamdulillah. Jadi udah dibolehin keluar, Cuman physical distancing-nya masih dipakai banget. Cuman tadinya kan sepi nih mall. Sekarang tiba-tiba gerak semua orang ke mall kan. Yang tadinya nggak belanja baju dingin, sekarang kan udah mulai masuk winter. Semua pada ngantri panjang gitu buat beli baju dingin. Mbak Eka takut. Hello everyone, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, comment, likes. Ditunggu banget ya di YouTube channelnya Sally Sydney. Ya, jadi setelah 3 bulan ya? 3 bulan, anak-anak akhirnya, kan mulai hari Senin kemarin Darian udah mulai masuk. Itu juga kaget, Tadinya kan seminggu lalu, pertama kali masuk sekolah itu cuma sekali seminggu. Tahun ajaran baru, bukan tahun ajaran baru sih, setelah libur sekolah yang Easter kemarin kita disuruh masuk. Itu cuma boleh sekali seminggu. Tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, dapat SMS, sudah balik ke normal, semuanya disuruh masuk. Nah, kalau si Naren, daycare-nya itu emang nggak pernah tutup. Cuman pas selama pandemi kemarin, 2 bulan kemarin, akhirnya aku keluarin. Karena aku juga takut mau nganter masuk ke daycare-nya kan, gitu loh. Iya. Jadi dia dirumahin, dan hari ini mulai hari pertama dia balik lagi. Wih, gimana tuh? Aduh, deg-degan nggak tuh? Iya, deg-degan banget. Terus hari ini si kemarin Naren, Darian aku tanya, Abang, apa yang beda Bang kemarin pas masuk? Ya sekarang kita nggak boleh deket-deket kalau ngobrol, kata dia gitu. Abis itu kalau istirahat, pas istirahat, sekarang nggak boleh, kan kita tahu Umi kan sekolahnya Darian gede banget kan lapangannya kan. Biasanya kan anak-anaknya nyebar gitu, main sesuai gengnya masing-masing. Nah, tadi aku ngeliatin tuh, aku tadi kan habis jalan kaki pas dia jam istirahat. Ternyata sekarang kalau istirahat dikumpulin di satu tempat gitu, terus gurunya ngumpul di situ semua. Anak-anaknya disuruh makan di situ. Jadi diliatin sama mereka dipisah-pisah gitu anak-anaknya, terus gurunya ngeliatin sekelilingnya guru semua. Oh gitu, sekarang istirahatnya gitu, itu yang dari yang ceritain. Oh, jadi mereka tetap diajarin social distancing juga ya? Mungkin nggak boleh main deket-deketan sama temennya gitu kali ya? Iya, terus di ruang kelas dikasih, tadinya kan mejanya tuh satu meja anaknya 4. Gitu kan. Nah itu sekarang selang-seling, kata Darian. Jadi cuma ada satu meja terus selang-seling. Kalau kita kan sebagai parents, cuman worried-nya gini. Nah, kalau di dalam kelas kelihatan ya, Kalau pas di luar kelas, gimana? Ternyata tadi pas aku inspek, habis jalan-jalan pagi, oh enggak, mereka di luar kelas juga dijagain sama gurunya. Gitu. Oh, iya. Oke deh. Terus kalau Umi di Jakarta gimana kemarin pas si pandemi ini, awalnya gimana ceritanya tuh, tiba-tiba sekolah mesti bagaimana, tiba-tiba mesti cuman nggak masuk sekolah, terus pertama kali tuh gimana ceritanya, Om? Pertama, sebelum dari Kementerian Pendidikan melarang sekolah, jadi itu kita masih bingung tuh karena sekolah kita udah khawatir banget. Orang tua sudah sangat khawatir. Banyak sekali orang tua tuh menanyakan ke sekolah. Bahkan kita masih ada kegiatan seperti live-in, ada yang mau student exchange ke Australia. Wah, itu heboh banget karena udah beli tiketnya, udah di-arrange semuanya. Akhirnya ada beberapa program sekolah yang dibatalkan. Dan kita panggil orang tua yang mohon maaf, jadi memang ada kerugian lah ya dari pihak orang tua. Yang mereka sangat memahami karena memang ini sudah peraturan dari pemerintah. Dan pihak dari Australia juga tidak bisa terima kan, nggak bisa. Mereka nggak bisa itu. Jadi pada saat itu langsung itu kalau nggak salah kita mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan itu hari Jumat siang. Hari Sabtu kan anak-anak udah nggak sekolah lagi tuh, libur kan, jadi ya kita nggak libur tuh guru-guru, meeting. Sabtu, Minggu masih pokoknya online terus.
Seninnya langsung anak-anak diminta hadir ke sekolah. Nah, sejak itu memang kita 2-3 minggu sebelumnya sudah menerapkan seperti ada apa namanya kalau yang mengukur temperatur itu thermal gun, terus mencuci tangan, sudah tidak biasanya kan kita cium tangan, udah nggak lagi, kemudian sudah menerapkan kebersihan, pakai masker, itu sudah tuh 2 minggu sebelum yang benar-benar di rumah. Nah, tapi begitu kejadian itu, kita tetap harus masuk nih, karena belum ada pengumuman. Jadi, 1 hari masuk itu, kita sosialisasi ke semua anak-anak bahwa kita akan belajar di rumah, nanti online, begini, cuma 2 jam dari kita masuk dari jam 8 sampai jam 10, semua kita informasikan kepada anak-anak. Anak-anak pada panik kan, kayak mereka tuh, ada apa sih gitu. Soalnya mereka masih menganggap ini kan di luar negeri, kalau di Indonesia kan belum ada gitu. Udah akhirnya hari pertama itu anak-anak tahu itu udah mereka besoknya udah nggak sekolah lagi, online semuanya. Gitu deh hari yang pertama. Terus pas mulai dirumahkan itu masih ada guru-guru yang datang ke sekolah memaintain apa yang mesti dikerjakan atau semuanya benar-benar totally langsung dari rumah? Waktu itu masih masuk 1 hari karena kita perlu mengambil file, kita perlu mengambil dokumen, kita perlu mengambil apa yang tidak ada di laptop kita masing-masing. Karena semuanya biasanya kita simpan di server sekolah. Oh iya benar ya. Nah, sedangkan kita nggak tahu ini akan kita lakukan sampai berapa lama gitu. Kalau misalnya cuman 1-2 minggu, mungkin kita masih mampu ya melaksanakan ini di rumah. Tapi kalau misalnya kita harus bikin report, kita harus bikin seperti data siswa yang untuk macam-macam itu, nah itu semua ada di server. Jadi kita akhirnya baru memikirkan dari sisi IT, ini gimana nih supaya keamanan informasi tetap, tapi semua bisa akses juga. Benar. Jadi di situ dari situ 1 hari aja tuh kita sosialisasi informasi dari IT sekolah, kemudian juga kita sharing gimana caranya, karena banyak yang masih gaptek ya, termasuk aku. Gimana sih caranya gitu kan. Ya, jadi itu cuma sehari doang. Udah itu besoknya udah deh. Bingung gitu mau gimana. Itu kemarin pas mulai pandemi itu di Indo lagi mau ujian kah? Atau kenaikan kelas kah? Karena kan dia kebalikan sama Australia. Australia kan kenaikan kelasnya itu tahun ajaran baru Januari. Kalau Jakarta kayaknya Juni-Juli kan? Betul. Nah, kemarin itu pas mulai pandemi lagi gimana? Itu pertengahan Maret. Pertengahan Maret itu biasanya kan kita semester 2 mulai Januari. Pertengahan Maret akhir itu sebenarnya kita ada namanya mid semester. Itu ada report dan biasanya kita ada conference. Biasanya ada student-led conference. Nah, itu mereka mempersiapkan portfolio, proyek-proyek yang mereka akan siapkan untuk masukkan ke blog mereka dan akan dipresentasikan kepada orang tua seperti itu. Jadi itu sempat kita sedang membuat raport mid semester plus anak-anak mempersiapkan itu. Nah itu yang kita harus ambil semua tuh datanya karena raport tetap harus diselesaikan. Dan anak-anak kita minta kalau misalnya kalian sudah buat ya silakan diteruskan semampunya seperti itu. Kemudian rencananya kita memang biasanya kan ada liburan tengah semester gitu ya. Yeah. Kita tidak ada tes nggak ada ujian tengah semester, cuman ada conference itu, kemudian ada liburan lah 2 hari 3 hari. Kemudian karena itu tidak jadi dilaksanakan conference-nya, jadi tidak ada liburan juga. Jadi mereka tetap belajar seperti biasa. Anak-anak pada heboh, aku nggak libur.
Iya, orang di sini habis pas liburan itu yang sangat relief adalah orang tuanya. Di sini juga gitu. Darian pas selama sekolah online, yang stres emak bapaknya. Kebayang deh kelas 6 SD, Pertanyaannya aja kita kagak ngerti, boro-boro jawabannya. In English pula. Habis itu belum matematikanya, trapesium itu bahasa Inggrisnya apa. Belum lagi bahasanya, aduh. Terus kan kalau di Jakarta ada grup WhatsApp sama guru-gurunya ya. Kalau di sini kan enggak. Jadi kita nanyanya tuh pas lagi online gitu, pas lagi sekolahnya. Nah kita mau nanya sama gurunya juga bingung ngomongnya bagaimana. Aku sodorin ke ayahnya aja, udah nggak ngerti. Malah Naren kan biasanya di daycare, begitu dia di rumah, aktifnya kan, ya ampun. Jadi gangguin, dia ngerasa, wah play zone banget ini, ada ayah, ada abang, ada bunda di rumah, nggak kemana-mana. Ya udah, ayah, abang, semua digangguin sama dia. Aku mesti mengekspor dia ke belakang biar main gitu. Tapi seberapa sih dia bisa main di belakang, balik lagi ke depan. Tapi pusing banget pokoknya. Aduh, pasti seru banget ya. Aduh. Iya, soalnya di sini juga lagi pas musim kemarin mulai masuk Maret itu dari agak panas mulai ke dingin kan. Jadi hujan mulu. Nah, kita nggak bisa keluar kalau hujan. Terus kemarin juga playground kan ditutup di sini, Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang kelihatan signifikan banget tuh selama kita buka, sebenarnya sih di Australia namanya nggak lockdown, tapi kayak pembatasan, kita nggak boleh kemana-mana tanpa keperluan tertentu. Jadi yang kita boleh datengin itu cuma supermarket, kemis, apotik, klinik untuk berobat, dokter gitu, medical center sama rumah sakit, pom bensin. Itu doang yang masih buka. Dan kita kalau datang ke sini boleh, tapi kayak misalnya tiba-tiba aku ujuk-ujuk keluar gitu nongkrong di mobil cuman pengen dapat sinar matahari karena di dalam rumah panas, itu didenda. Oh. Jadi polisinya tuh run around terus, jalan-jalan, terus di sekitar perumahan juga banyak. Terus kadang-kadang kita kalau misalnya lagi di mobil, di stop, tanyain mau kemana gitu. Jadi kan takut banget kan kita mau keluar. Dan semua ditutup, sampai playground juga ditutup. Terus kalau untuk olahraga boleh, tapi maksimum 2 orang. Nah, kayak kita sama anak-anak sebaiknya nggak usah gitu loh kan. Jadi kita benar-benar di rumah aja itu, kemarin itu selama 2 bulan full. Kita keluarnya pas ke groceries, belanja itu juga barang banyak banget habis di Australia, terutama tisu, pasta. Kayaknya orang panik buying juga gitu. Nah, akhirnya pas dikasih peraturan cuma boleh 2 biji per items, baru deh kita mulai ada tuh tisu, ada apa, tapi kita masih belanja jam 8 pagi. Karena jam 7 ke jam 8 pagi itu untuk orang manula sama yang pada kerja-kerja di rumah sakit, prioritas shopping namanya. Jadi mereka dapat stok paling pertama tuh. Jam 8 ke atas baru kita boleh masuk. Nah, tapi kalau kita belanjanya jam 9 itu juga udah pada habis lagi tisu dan segalanya itu. Jadi kita belanja jam 8 pagi, itu ngantri kita di luar. Panjang, dingin-dingin, pakai troli gitu kan, pakai ada yang rata-rata sih banyak pakai masker, tapi banyak juga nggak pakai masker. Karena di Australia nggak diharuskan pakai masker. Ya udah, dingin-dingin. Nah, kita akhirnya belanja jam 8 pagi itu ya udah belanjanya sekaligus banyak, biar nggak perlu keluar-keluar lagi. Terus semua elektronik habis ya, freezer habis di mana-mana sampai sekarang. Bread maker, karena orang sini kan makan roti kan, bread maker juga habis di mana-mana. Pokoknya rak-rak itu sampai sekarang masih banyak yang kosong. Kalau si elektronik ini. Kalau di Indo aku lihat ya kayak Alfamart aja masih full kan. Macam-macam. Kalau hand sanitizer sama masker udah jelas pasti di mana-mana habis kan. Iya, tapi sekarang masih ada tuh. Masih sekarang ada lagi. Ya, alhamdulillah Australia juga sekarang tisu udah banyak lagi. Jadi orang juga udah nggak mulai panik buying lagi gitu. Jadi kemarin 2 bulan itu yang mencekam itu cuman gimana cara kita beli makanan ya kalau barangnya nggak ada gitu loh. Iya. Terus kita lucunya juga pas lagi 2 bulan itu online shopping yang bisa delivery, supermarket yang pada bisa delivery, pada ditiadakan delivery-nya. Oh gitu. Nah, jadi kan tambah panik. Aku sih cuman kepikiran kayak yang manula itu, mereka kan untuk dorong troli itu berat banget kan.
Iya. Nah, mereka supaya nggak sering-sering ke mall kan pasti belinya yang packaging gede-gede. Ya gula aja berat, beras berat, gitu-gitu kan. Biasanya kan mereka di home delivery. Aku cuman kepikiran itu. Tapi kemarin sih setelah sebulan, akhirnya ada lagi home delivery untuk yang diprioritaskan. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sakit, gitu. Terus kemarin sih kalau dari Australia sendiri, yang paling ngefek adalah si international student aku lihat. Karena mereka Bantuan. mereka nggak dapat bantuan, kasihan kan? Mereka nggak dapat bantuan. Sebagian besar memilih untuk pulang sebelum border Australia ditutup. Sebagian bertahan di sini, tapi bertahan di sini kan mereka nggak ada kerjaan ya, karena kan rata-rata restoran pada tutup. Iya. Nggak ada aktivitas bisnis. Nah itu kita orang-orang Indonesia di sini akhirnya hands to hands. Kayak misalnya aku nih masak agak banyak 10 kontainer, 15 kontainer. Kita taruh di tempat Asian groceries yang ada international student-nya. Jadi kita taruh, terus dibikin pengumuman. Kita kan ada FB group untuk orang-orang Indonesia se-Australia kan. Ini ada 15 free food. Kalau enggak ini ada 30 packaging free food dari ini. Jadi mereka alhamdulillah masih pada bisa makan. Dan itu si ibu-ibu Australia ini semua benar-benar hands to hands. Ada yang taruh Indomie di situ, ada yang taruh voucher buat belanja ke Asian groceries atau belanja ke supermarket. Gitu kan lumayan banget. Aduh, bagus banget ya Indonesia. Berarti gotong royongnya tetap dapet ya. Dapet banget. Dan aku ngeliat di situ true color-nya Indonesia keluar. Kalau kita nggak bisa tutup mata, kalau ada yang lagi kesusahan, sangat tolong-menolong sekali. Alhamdulillah. Gitu. Terus sekarang kan udah disuruh mau balik lagi ya? Sekolah kapan mulai balik lagi? Belum ada, kalau dari Pak Mas Menteri itu belum ada kepastian. Rencananya sekitar bulan Juli tahun ajaran baru itu sekitar ya pertengahan Juli itu bisa kembali ke sekolah. Namun menurut Kementerian Pendidikan ini tetap menunggu dari analisis pakar-pakar bagaimana nanti perkembangan 1 bulan Juni ini. Kalau misalnya memang grafiknya belum menurun atau nanti dampaknya malah lebih parah, kemungkinan bisa lanjut belajar di rumah. Nah, tapi kita harus menyiapkan nih kalau di sekolah tuh. Tetap harus menyiapkan kalau belajar di rumah lagi apa yang harus disiapkan, kalau kembali ke sekolah apa yang harus disiapkan, gitu kan? Iya. Diskusinya luar biasa ini. Nah, itu kalau misalnya dibilang let's say Juni oke, Juli balik, menurut Umi, menurut sebagai guru, sebagai orang tua, udah ready untuk balik Juli? Atau feeling Umi kayaknya belum ready deh kalau Juli, kalau lihat keadaan masih kayak gini. Feelingnya gimana? Kalau optimisnya kepengennya ini ya, sebagai guru gitu ya, pengennya optimisnya sih udah sekolah seperti biasa. Tapi kalau sebagai orang tua, itu biasanya kekhawatirannya lebih tinggi. Yeah. Dan banyak orang tua yang sudah bilang ke sekolah bahwa, wah ini gimana nih, mereka khawatir, super khawatir lah. Terutama untuk anak-anak yang kecil. Karena di sekolah kita kan ada dari TK sampai SMA. Kalau untuk anak-anak yang SMP SMA bisa dikasih tahu ya, maksudnya kayak nanti kamu begini itu bisa mereka bisa paham gitu. Nanti dampaknya seperti ini, mereka bisa ngerti. Gitu. Tapi kalau anak-anak kecil kadang-kadang masih harus benar-benar dipantau gitu ya. Nah itu jadi tetap sih kita masih merasa bahwa nih kayaknya belum siap nih kayak gitu sih. Jadi tetap mempersiapkan sampai bulan Desember kalau kita belajar di rumah. Paling parah, aduh gimana nih kalau kita harus sampai bulan Desember. Ya udah deh kita siapkan saja lebih baik
seperti itu daripada nanti malah. Tapi memang kalau kita nggak bisa bikin sendiri, pokoknya kalau pemerintah punya aturan seperti itu, kita tetap harus ikut. Nah, Banyak itu Juli. sekali. Sorry Juli itu semuanya langsung masuk atau kalau di sini kemarin kan sempet yang alphabetical, jadi huruf apa sampai apa masuknya hari ini, huruf apa sampai apa masuknya hari ini. Terus yang siblings, yang ada adik kakak dijadiin sama harinya biar ibunya nggak ngantri bolak-balik. Akan trial gitu dulu apa langsung go for semuanya langsung Juli? Ini belum ada peraturan yang seperti itu dari pemerintah. Kalau kita cuman diinformasikan bahwa kalau kita memang mau kembali ke sekolah, itu kebetulan satu kelas misalnya kalau di sekolah itu 24 anak. 24 anak itu bagaimana caranya supaya kalau 24 satu kelas itu jaraknya kalau kita bikin meja-meja itu secara anaknya udah gede-gede itu kayaknya nggak sampai 1 meter deh. Karena mereka kan sudah besar ya, mejanya juga besar. Kayaknya nggak sampai 1 meter antara satu meja dengan meja lain. Kemudian kalau ya kayak di Australia itu ya, kalau dulu kan biasanya kita bikin grouping, berlima, berempat. Ini kelihatannya nggak bisa, harus dibikin kayak teater yang satu ngadep ke depan gitu. Terus harus menyiapkan fasilitas apa saja di sekolah. Baru sebatas itu, belum sampai bagaimana sampai teknis berapa yang masuk itu belum. Nah, tapi kalau misalnya 24 itu untuk di tempatku itu beberapa minta dibagi 2. Jadi 2 kelas 24 kan 48. Itu jadi 3 kelas. Dari 2 kelas jadiin 3 kelas. Padahal kelasnya cukup besar sih, 80 meter persegi untuk 24 anak. Tapi kalau jarak 1 meter kayaknya enggak deh, kayaknya harus dibagi lagi. Itu yang pertama. Kemudian harus menyiapkan sarana cuci tangan. Kebetulan setiap kelas ada sink, wastafel. Wastafel. Ada, kemudian juga harus pakai masker, terus ada dicek temperaturnya di lobi masuk ke sekolah. Itu ada nurse, ada perawat yang selalu cek. Jadi sebelum masuk ke area sekolah, begitu udah kelihatan temperaturnya, biasanya disuruh pulang. Baru sampai segitu aja, belum sampai detail. Wah, itu bagus banget itu idenya. Yang absen itu. Kemarin tuh pas kita kan dapat pengumuman tuh hari Jumat kalau langsung tiba-tiba disuruh masuk semua Terus pas hari Senin masuk, aku tuh langsung ngerasa tertouch banget. Jadi gurunya tuh bikin banner gede-gede, "We miss you, welcome back to school," bla bla bla. Terus di setiap pintu masuk ada 2 kan, pintu belakang sama pintu depan. Tuh ada cupcake, ada lolis gitu loh. Jadi kayak mereka di greetings banget balik ke sekolahnya. Dan orang tua belum ada yang boleh masuk ke dalam sekolah. Jadi kita benar-benar masuk beberapa meter dari gate. Habis itu dia disamperin sama gurunya masing-masing, terus gurunya yang bawa mereka. Jadi orang tua nggak ada yang entrance ke sekolah sama sekali. Kita benar-benar dari jauh. Daycare-nya Naren gitu juga. Kita cuma bisa sampai depan, terus anaknya dites suhu temperaturnya, overhandle ke gurunya, udah. Jadi kita nggak ada yang masuk ke building sama sekali. Oh iya. Kalau di sekolah, memang setiap kita habis libur, kayak misalnya libur semester, libur mid semester, atau libur apapun, itu guru memang lebih 2-3 hari masuk lebih awal untuk mempersiapkan kelas, kebersihannya, posisi tempat duduk, dekorasi, ya greeting-nya kayak gitu-gitu. Bukan cuma mempersiapkan pembelajaran aja, tapi juga mempersiapkan bahwa ini let's welcoming our students gitu ya, dengan sesuatu yang bagaimana kalau we miss them so much gitu-gitu. Ya.
Iya, terus Biasanya memang kemarin pas selama pandemi, sekolahnya juga bikin video, videonya itu masing-masing guru pegang kertas, we miss you, how are you, stay at home. Jadi anak-anaknya pas lagi belajar online, lihat video itu, ya lumayan lah terobati kangennya sama guru-guru itu. Jadi, oh so touchy. Mau nanya lagi, kalau di Jakarta kemarin, kan aku rumah di Jakarta kan deket sekolahan tuh, kelihatan banget rutinitas mau pergi sekolah, mau pulang sekolah, macet ya. Mau masuk ke parkiran itu macet. Nah, itu kalau pas lagi pandemi gini, kemacetan itu gimana, Tetap. Nah, ternyata kebetulan aku sama anak-anak di rumah aja dan kita tidak pernah melihat kemacetan. Yang melihat kemacetan itu suami dan info dari teman-teman, ya dari sosial media lah gitu ya. Ternyata di Jakarta itu tetap macet. Jadi kelihatannya memang anak-anak tidak sekolah, tapi kan banyak terutama mungkin kepala keluarga yang harus mencari nafkah ya. Jadi itu jalanan tetap rame, pada saat-saat tertentu tetap macet, mungkin pas lagi apa namanya saat yang bersamaan bubaran apa gitu, itu tetap ada kemacetan. Tapi ya itu dia, di satu sisi banyak orang yang sangat apa ya berusaha melindungi diri dan keluarga mengikuti peraturan, tapi di satu sisi lain banyak juga orang yang berusaha, waduh yang penting makan dulu nih kalau misalnya di rumah aja kan, jadi mereka tetap berjuang seperti itu. Terus ini hal terbesar apa yang cancel di acara sekolah? Oh, kalau banyak ya yang tadi student exchange buat SMA. Ada acara SD biasanya TK SD itu SD TK sampai kelas 2 itu mereka selalu ngadain school production dan waktunya di saat seperti ini itu juga cancel. Tapi yang di seluruh Indonesia itu adalah ujian nasional. Ujian nasional kan untuk SD, SMP, SMA. Tapi itu yang terbaik lah, itu memang banyak pro kontra ya ujian nasional itu. Jadi anak-anak, yes, rezeki. Kalau Darian termasuk salah satu lulusan corona nih, Iya, kelas 6 SD dia. Jadi kasihan juga, dia nggak ada Year 6 game. Year 6 game itu adalah kayak ajang lomba yang dibikin khusus untuk anak kelas 6 SD sama ke bawahnya, tapi yang jadi dutanya adalah si anak-anak kelas 6 ini. Jadi mereka pakai kaos khusus, yang ada print nama-nama mereka, itu nggak ada jadinya. Habis itu camping juga jadi ditiadakan. Kalau tes besar-besaran adalah tes NAPLAN. Tes NAPLAN kelas 3 dan kelas 5 SD ditiadakan. Gitu. Nah, aku nggak tahu nih, kalau udah masuk gini, kira-kira akan ada lulus-lulusan kah? Apakah gitu ya? Kita lagi berpikir wisuda online. Iya. Karena kan apa namanya pengen tetap apa ya salah satu menghargai hasil atau kerja keras mereka ya selama sekolah dan apa namanya penghargaan bahwa ini sudah selesai untuk level seperti ini, silakan lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Bentuknya banyak kok yang sudah melakukan wisuda online di sini sepertinya. Kemudian kalau anak-anak waktu kita belajar lagi nge-zoom seperti ini, kan biasanya kan kita selalu tanya ya, so guys, you have any questions gitu kan? Itu bukan tentang pelajaran pertanyaannya, selalu pertanyaannya, Bu, kita nggak ada prom night ya? Asik. Ya iyalah, looking forward banget mereka sama itu. Kebayang, maksudnya setelah 6 ke SD kan, setelah 6 tahun, ini kan pas kelas 6 ini kan, istilahnya dia jumawa, dia jadi seniornya, dia bisa bikin acara ini, acara itu, nggak ada semua.
kemarin juga Easter Head, biasanya di Australia ada Easter Head parade gitu kan, buat anak-anak kecil-kecil itu, nggak ada juga. Ya, pokoknya benar-benar something different banget yang kita kemarin ke Indo kan bulan Desember, Januari. Balik ke sini Januari akhir, itu udah mulai ada gosip-gosip itu kan. Iya. Februari sekitar 3 minggu lah kita agak normal, Februari akhir mulai. Sampai sekarang di Australia. Cuman alhamdulillah di Australia udah mulai back new normalnya nih mulai minggu ini nih. Jadi minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kita udah diperbolehkan datang ke rumah orang maksimum 5. Anak-anak nggak dihitung. Ya, kita sudah boleh bertamu. Tadinya nggak boleh bertamu, untuk 2 orang doang. Malah tadinya nggak boleh. Dari nggak boleh, jadi 2 orang, jadi 5 orang. Dan acara di luar, di playground sekarang udah boleh 10 orang. Jadi step by step banget. Nah, aku kemarin sempat baca di media-media sosial, Indonesia kan mau mulai new normalnya ini 1 Juni ya. Perbedaan yang paling signifikan aku lihat, new normalnya Indonesia nggak dibarengin sama statistik si kejadian virusnya ini. Kayak misalnya yang kena berapa, yang kedeteksi berapa, kan masih banyak banget kan. Malah 2 minggu yang lalu udah 1.000 per hari ya. Iya. Kalau di Australia, si new normalnya ini benar-benar mulai diterapin pas udah 0. Jadi 2 minggu yang lalu itu cuma ada sekitar 3 orang se-Australia yang positif. Wow, 3 orang se-Australia. Australia. Jadi kan kita sebagai orang tua, oke lah, bismillah, ya walaupun masih deg-degan, tapi kan 3 se-Australia gitu. Australia gede. Nah, kalau di Indonesia, aku sebagai orang tua bakal, enggak lah, gue nggak bakal mau ngelepasin anak gue, masih ada 1.000 per hari. Dan ini mau mulai new normal gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata bulan Juli disuruh masuk sekolah, ada nggak kebolehan dari pihak sekolah yang, oke, untuk orang tua yang masih bisa nge-keep anaknya di rumah, masih mau nge-keep anaknya di rumah, go ahead. Kita bisa ada juga online. Tapi yang mau dimasukin ke sekolah, go ahead. Kira-kira ada kayak gitu nggak, Om? Menurut aku harus ada seperti itu. Karena masih banyak orang tua yang, terutama anak-anak kecil, itu langsung bilang, waduh, kayaknya nggak mungkin bulan Juli. Waduh, takut ya anak kita. Itu banyak banget. Yeah. Tapi mereka di satu sisi juga, waduh, berarti aku harus masih ngajarin anakku sampai berapa lama lagi. Kalau anak kecil kan memang masih tergantung sama mama papa gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus buat pembelajaran atau aktivitas yang beda, itulah yang buat tantangan buat guru-guru ya. Iya. Karena nggak semua materi kan bisa disampaikan online ya. Betul. Kan dengan ketemu, dengan adanya feedback, dengan adanya sentuhan, kasih tahu begini-begini, itu kan yang penting kan di situ. Terus kalau kita lihat memang ini grafiknya masih seperti ini, kayaknya sih ya begitulah, belum optimis. Iya, belum optimis ya. Iya. Aku juga kalau ngelihat kayak gitu sebagai orang tua, biarin aja lah kita di rumah. Gimana caranya belajar online gedabrukan, tapi paling nggak deg-degan. Sekarang aja nih Darian mau pulang sekolah, baru sampai depan pintu, abang cuci tangan. Habis cuci tangan langsung mandi. Aku udah mandi Bunda tadi pagi, mandi lagi. Oh, biasanya di sana mandi sekali doang ya, jadi 2 kali. Makanya waktu pas selama kita dirumahkan, kan daycare masih buka. Si ayah bilang, udah Naren taruh aja di daycare juga sedikit kok anak-anaknya yang masuk gitu. Aku nggak bisa kerja nih gitu kan, karena digangguin mulu. Terus habis itu dia bilang gini, jangan-jangan deh, ntar dia pulang kamu mandiin disinfektan anaknya. Tapi kan parno banget ya. Jadi kemarin tuh yang masih boleh sekolah sama masih boleh di daycare adalah orang-orang yang orang tuanya nggak bisa nampung anaknya di rumah, mungkin karena kerja di rumah sakit atau kerja di mana yang mereka nggak bisa work from home. Yeah. Jadi makanya sekolah tetap buka, daycare tetap buka, tapi khusus anak-anak yang berkebutuhan gitu orang tuanya gitu. Nah kita kan dengarnya malah gini, wah berarti itu anak-anak yang orang tuanya keluar rumah terus dong. Iya.
Nanti yang garda depan ya. iya, nanti ketemu anak kita gimana? Aku sebagai orang tua kan gitu. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa gitu. Terus pertanyaan last question sebenarnya ini works nggak sih sekolah online ini? Dari ekspektasinya si guru menyampaikan materi sama materi diserap sama anaknya? Kalau materi itu memang semuanya kita turunin. Kita nggak bisa ekspektasinya sama seperti kalau kita ketemu biasa. Misalnya aku ngajar sains ya, kan biasanya kita ada praktikum, ada bisa kasih lihat macam-macam warna-warni ini, ketemu ini, jadi ada eksperimen. Ini kan nggak mungkin mereka cari sendiri bahan kimianya. Semua ekspektasi diturunin. Kemudian kita selalu mengkondisikan dan memodifikasi bagaimana caranya supaya mudah ditangkap oleh anak-anak. Jadi tidak ada tuh yang namanya kegiatan instruksinya panjang gitu kan, untuk level SMA mungkin bisa, kalau untuk anak kecil-kecil mungkin belum bisa. Jadi tetap ada belajar, tapi belajarnya lebih yang meaningful, fun, yang realistis, yang bisa mereka pakai sehari-hari, yang mungkin konsep-konsep dasar yang biasa mereka temukan dan related dengan kondisi saat ini. Nah, misalnya untuk pelajaran IPS, PKN itu pasti hubungannya dengan coba lihat kondisi sekitar, coba lihat berita, ada nggak hubungannya dengan misalnya kenapa harga barang naik, kenapa ini jadi langka, yang hal-hal seperti itu. Jadi mereka bisa paham. Kalau anak-anakku sendiri, senang banget sekolah di rumah. Kenapa? Soalnya kalau ngerjain tugas bisa sambil WhatsApp-an sama temennya, buka buku, buka Google. Nggak perlu bangun pagi. Itu kalau misalnya, berarti kayak kemarin aku jadi nggak bisa kerja di laptopku karena di hijack sama Darian selama online school. Nah itu yang di Jakarta mereka mesti pakai laptop atau HP cukup, kan nggak semua, misalnya satu keluarga punya 3 anak, mesti 3-3-nya laptop. Karena kan ini kemarin all of sudden kan, kita juga nggak prepare. Contohnya, untung kemarin itu aku lagi, Smiggle lagi sale nih, headsetnya lucu nih buat abang nanti holiday, aku beli headset. Beli 1, berebutanlah sama adiknya Naren. Kan kita nggak prepare bakal ada begini kan. Terus gimana? Kalau kebetulan, karena anaknya udah gede-gede ya, SMP SMA rata-rata memang kita arahkan anak-anak punya setidak-tidaknya kalau nggak laptop ada handphone atau iPad kayak gitu-gitu ya. Benar ya. Jadi biasanya mereka punya. Tapi kalau aku di rumah punya sendiri-sendiri, buka semua laptop, soalnya kalau handphone agak kecil ya. Ini mereka kan bukanya langsung banyak banyak tab gitu ya. Jadi kayak sambil buka WhatsApp atau Line juga, sambil buka googling juga, sambil buka tugas juga, sambil ada Zoom. Jadi kayaknya padat di sini, saya lihat amat sih itu apa. Dan mereka bisa banget loh, multitasking itu keren banget. Bisa sambil ini sambil itu. Waduh, ini belajarnya masa sambil ngobrol sama temennya, ternyata yang diobrolin tentang materi itu, dan mungkin ragu tanya ke gurunya, tanya ke temen, dan temennya ngejawab, dan ternyata mereka belajar cara baru. Dan apa-apalah, mungkin itu udah zamannya mereka seperti itu. Iya, sekarang jadi banyak anak-anak yang pintar masak, bantuin mamanya. Kayak kalau aku sih contohnya si Darian, sekarang kan ngelihat gedabrukannya kita tuh gimana. Jadi dia, namanya anak cowok ya, ke sense of pengen bersih-bersihnya tuh nggak ada. Jadi kalau emaknya lagi sibuk sendiri, ya dia ngeliatin aja gitu. Karena kan biasanya dia lihatnya cuma dari pulang sekolah. Kalau sekarang kan, ya ampun, dapur kotor, terus dia mulai masukin ke dishwasher, terus naruh baju ke ke laundry gitu-gitu, kelihatan itu. Paling terutama ngurusin adiknya. Darian tuh kelihatan banget sekarang ngurusin adiknya. Adiknya kan emang sayang banget sih dari dulu juga, perhatian banget.
Sarapan pagi sekarang Darian yang bikin buat adiknya. Oh, so sweet. Jadi aku biarin aja dia, adiknya mau minta apa, bikin sandwich, bikin apa, dia bikin sendiri. Terus juga dia bolak-balik lapar, kan anak umur segitu laparan ya jadi dia bikin sandwich sendiri, masak ini sendiri, masak itu sendiri. Oh, ini juga ya gitu. Ada blessing in disguise ya istilah orang. Iya, betul. Kalau aku merasa happy banget puasa tahun ini. Kenapa? Karena buka puasa nggak sendirian. Hanya buka puasa sendirian kan jam 5 sore, karena di sini buka puasa semua masih pada di kantor. Nah sekarang kemarin rame buka puasanya. Bukber terus ya sama anak-anak. Terus bisa sama-sama ya. Walaupun di sini nggak ada buka puasa, karena puasa itu yang ditunggu kan pas kita ngumpul, ketemu teman-teman, taraweh bareng gitu kan. Apalagi kalau di Australia, kita kan kalau nggak dibikin acara kayak gitu, kita nggak bakal ketemuan, semua bakal sibuk masing-masing. Iya, betul banget. Itu yang sangat hilang. Juga alhamdulillah jadinya sholat berjamaah kan. Iya. Dipaksa, ayo jadi imam. Itu juga Darian di sini TPA-nya online. Oh, TPA juga ya ampun. Ikro. Minggu. Biasanya kita ke sana tiap hari Minggu gitu. Nah, sekarang akhirnya online. Ya udah, belajarnya online. Malamnya online, semuanya online. Ya usahanya kita lah biar anaknya kenal agama, dan TPA-nya ini TPA orang Indonesia, Oh, ini orang Indonesia yang bikin, karena aku ngerasa gini, akarnya dia masih kenceng nih, karena kita generasi pertama di Australia kan. Iya. Kita nggak punya saudara di sini, nggak punya kakek nenek di sini, nggak punya ibu bapak, jadi benar-benar kita sendirian gitu lah. Aku nggak mau Darian tuh nanti bingung sendiri sama identitas dia. Oke, Muslim, tapi Muslim dari mana? Muslim dari Indonesia. Jadi culture Muslim dan culture Indonesianya aku berusaha kuatin banget gitu selama di sini. Betul. Makanya ikut TPA yang Indonesia. Abis itu aku usahain banget tiap ada arisan, anaknya kita geret, walaupun udah kelas 6 SD ya, kita geret biar ketemu. Kalau di arisan itu ibu-ibunya ngomong apa, bapak-bapaknya ngapain, anak-anaknya ngapain, kamu mingle sesama anak-anak Indonesia. Atau enggak sama anak-anak yang bapaknya bule, ibunya Indonesia, atau kebalikannya gitu, tapi kan culture Indonesianya kelihatan. Terutama kalau pas lagi lebaran biasanya kita datang ke open house orang Indonesia itu, biar Darian sama Naren tuh tahu lebaran tuh begini gitu loh. Dan alhamdulillah kan kemarin 3 tahun terakhir aku mudik ya. Karena itu benar-benar aku ngerasa gini, memorinya anak-anak itu adalah sebelum dia masuk SMP. Dia mesti ingat kita bawa kemana aja, abis itu, ya kalau duit dicari nggak bakal pernah cukup ya tapi memori sama ingatan mereka itu mesti kita create. Di Indonesia nih lebaran kayak gini, kalian punya saudara banyak, walaupun di Australia nggak punya saudara, nih saudaranya bergelimpangan di Indonesia kan. Jadi memori itu yang berusaha aku deketin, walaupun si ayah, aku abis cuti. Lebaran pulang, Desember pulang, biarin aja. Pokoknya lebaran pulang. Makanya sampai sekarang Naren inget banget. Lebaran, I have money, dikasih money sama tante ini. Terus disuruh beli mainan. Terus foto-foto. Apa dia inget gitu loh. Temen-temennya nggak banyak yang bisa inget kayak gitu. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nih anak-anak pada, aduh dompetnya kosong, nggak ada salam tempel. Kita menunggu dolar Australia deh. Iya, nanti dikirim dolar Australia pakai aplikasi apa ya? Banyak kok aplikasi. Aku diambil ke sini aja sendiri. Begitu. Terus sekarang Umi kegiatannya ini masih libur sampai kapan? Ini masih libur. Nanti masuk tanggal 2 Juni. 2 Juni. Oh, 2 Juni masuknya masuk online ya, belajar online. Tapi dari kemarin sih udah kerja lagi, udah bikin program buat tanggal 2 itu, udah mempersiapkan banyak hal sama teman-teman. Udah jadwal Zoom meetingnya udah padat. Makanya kita kejar sebelum si Umi banyak meeting tadi pagi. Ya ampun. Terus banyak, aduh kangen deh. Iya, makanya aku mikir gini, aduh ini virtual online silaturahminya masih jalan nih, aku kangen banget ngobrol sama
Umi, ngobrol sama Uni Desi, sama semua yang di Jakarta itu. Kemarin kita Zoom yang banyak itu, wah, tahun ini tidak bisa mudik, semua orang tidak bisa mudik juga. Iya. Hemat-hemat, semoga cepat berlalu semuanya, cepat kembali normal semuanya, Indonesia juga cepat bisa diatur semuanya. Gemesnya tuh sama orang Indonesia gitu, ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur, ngeyel nggak keruan. Padahal buat dirinya masing-masing juga ngefek ke orang lain. Aku kalau baca berita, ya ampun, gemesnya mau sampai kapan kayak gini kalau masih kayak begini. Malu kadang, aduh itu ibu-ibu, aku jangan sampai kayak gitu ya, malu. Iya. Ibu-ibu tiba-tiba lebih galak, power of emak-emaknya keluar. Abis stres, emang sih berasa banget, stres banget di rumah. Plus tambah, kalau di sana masih bisa GoFood ya, Gojek gitu masih bisa ya? Iya. Di sini, nggak, sebagian besar restoran tuh kan belum terdaftar di Uber. Jadi nggak bisa. Akhirnya kalau yang restoran Indonesia, akhirnya mereka yang berusaha nge-reach kita. Jadi dia berusaha datang, kita kan punya grup-grup Facebook sama grup WhatsApp di masing-masing suburb, masing-masing kayak Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Akhirnya mereka yang datang ke kita, oke, aku mau ada delivery nih tiap hari Selasa ke daerah kalian mau order apa enggak? Terus taruh dropping point di mana gitu. Jadi susah buat jajan. Nah, karena susah buat jajan, mau nggak mau kita masak mulu ya. Tapi itu masakannya aduh, endol surendol, tak kendol. Umi belum pernah di fase ini kali ya. Kalau kita masak, kita enak sama masakan kita sendiri. Orang lain. Tapi kalau lihat gambarnya, pengen langsung. Itu salah satu achievement saya yang terbesar adalah saya bisa masak rendang Padang itu. Keren banget. 18 tahun menikah loh sama orang Padang. Nggak pernah bikin rendang Padang yang sampai hitam, yang pakai limpa, mau motong limpanya aja deg-degan. Nah, bersihinnya amis nggak ya? Gimana cara ngelepasin kulitnya ini apa segala. Itu berhasil. Keren banget sih. Alhamdulillah saya masih bisa beli. Iya, enak banget. Apa bisa ada, mereka pada unboxing kan nastar. Apa itu lista kan unboxing tuh tiap sebentar. Ya ampun, di sini nggak ada, Jadi kemarin tuh, masa iya nggak makan lontong sayur ya gitu ya. Udah kita bikin lontong sayur. Kok masa nggak makan rendang? Kayak udah sekali setahun pula kan. Udah deh bikin rendang. Walaupun telat semua bikinnya nggak apa-apa. Keren banget itu. Buka PO lagi dong, asik. Iya, semua teman-teman ngomong gini, Sel, rendangnya aku beli ya. Kagak dijual. Gile lu, bikinnya perjuangan banget mau dijual. Nah, kalau mau makan aja datang ke rumah, gue bilang gitu. Enggak, gue beli aja. Nah. Nggak dijual. Gitu. Ya udah, Umi, thank you banget udah mau share knowledge-nya. Aduh, aku yang thank you banget ini, seru banget sih. Semoga bisnisnya lancar terus. Di sana tetap strong, tetap bisa membawa apa ya? Ini loh orang Indonesia sukses, bisa berhasil di sana. Duh, kita bangga banget loh. Malu dibilang sukses, Umi, malu. Thank you banget. Ini by the way kenapa kita panggil Umi Darnila ini salah satu kepala sekolah terkenal di daerah mana kota wisata ya, Cibubur ya. Itu terus emang cocok banget jadi kepala sekolah dan jadi guru. Tadi dilihat kan penataan bicaranya, ngobrolnya itu nggak kayak aku gitu. Kalau Umi kan tertata gitu, makanya cocok banget kita panggil Umi. Anak-anak juga di sini manggilnya Umi Nila. Semoga di Jakarta cepat recover, semua segera balik ke rumah, semua sehat-sehat aja, keluarga dan semua handai tolak. Terus kita bisa mudik lagi ke Jakarta. Amin, kangen. Kumpul lagi, border Australia semoga segera dibuka lagi. Jadi bisa back to normal walaupun tanpa embel-embel new normal.
Makasih banyak ya Umi. Sampai Thank you ketemu very lagi. much ya. Sampai jumpa lagi. Salam buat yang lagi klitik-klitik di belakang itu, Indomie atau kopi itu. Ribut ya. Ribut banget ya. Ributnya Terima bikin kasih di banyak sini. ya. Sama-sama. Thank you ya, Ya, assalamualaikum. Salam.